Shalom, perkenalkan nama saya Kristina Lubantoni, NIM 20K semester 2, Prodi Pendidikan dan Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin membahas tentang kemungkinan dan keharusan pendidikan. Adapun tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Impres Lamudur Sihombing. Ada pertanyaan yang saya jumpai dari materi ini. Yang pertama, mungkinkah manusia dididik? Menurut dasar biologis, fakta biologisnya menunjukkan bahwa anak manusia ketika baru lahir adalah dalam keadaan, bisa dikatakan dalam keadaan tidak berdaya, tapi mempunyai potensial untuk tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, orang tua diharapkan mendidik anaknya dan meningkatkan potensi yang sudah ada sejak lahir. Oleh sebab itulah sering dikatakan bahwa kemampuan anak yang baru lahir itu bersifat fleksibel, dan anak manusia mempunyai otak yang sangat besar yang dapat menerima pengaruh dari luar dirinya. Menurut dasar psikososialnya, anak itu dilahirkan membawa potensinya masing-masing yang membutuhkan stimulasi dari lingkungannya masing-masing. Dan kita juga tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dari kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia. Manusia itu tidak bisa hanya hidup sendiri, karena dalam kehidupan ini kita memerlukan orang lain yang dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas kita, dan yang membantu kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya bahwa manusia itu dapat dididik. Kenapa tidak? Saya menjumpai ada pertanyaan lagi, yaitu haruskah manusia dididik? Harus, dan itu adalah sebuah kewajibannya, bahwa manusia itu memerlukan pendidikan yang kuat, karena pendidikan itu bisa menjadi pedoman kemanapun kita pergi. Kita membawa didikan yang sudah diajarkan kita sebelum melangkah ke arah yang kita inginkan. Jadi saya akan membahas agar lebih jelas lagi bahwa menurut dasar biologisnya, untuk menyesuaikan diri yang dengan lingkungan, baik di dalam lingkungan kita ataupun di luar lingkungan kita anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana dimiliki oleh hewan. Jadi manusia itu perlu belajar yang panjang, yang bisa agar memiliki bekal dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif atau secara teratur. Menurut dasar psikososioantropologisnya, untuk menghadapi kehidupan di lingkungan ada tantangan yang harus dan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan, potensi yang sudah ada tinggal pengembangannya. Kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial bukan bawaan, tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Kata-kata atau seperti pepatah yang mengatakan kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melainkan hasil karya dari orang-orang terdidik. Jadi manusia itu harus dididik. Kemudian kita ada banyak pandangan dan fakta bahwa pendidikan ini merupakan keharusan bagi manusia, yaitu yang pertama, bahwa manusia dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan.
dan manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, dan juga manusia makhluk yang harus dididik, dan manusia merupakan makhluk yang harus dapat dididik. Jadi bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia, dan karena pendidikan ini bisa menjadi sebuah pedoman atau modal bagi kita bagaimana kita melangkah menuju jalan yang kita pilih. Itu harus didasari dengan pendidikan. Ada beberapa teori yang bisa menunjukkan batas pengaruh pendidikan. Yang pertama, menurut teori empirisme. Teori empirisme, sejak saat dilahirkan, jiwa seorang anak itu masih dalam keadaan kosong, dan lingkunganlah yang akan mengisi kekosongan jiwanya, yaitu pendidikan. Itu dari yang pertama sekali adalah dari didikan dari keluarga. Yang kedua itu sifat manusia itu, pendidikan bisa menentukan anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik, dan ini jadi kita harus lebih memahami bagaimana cara mendidik anak ini, dan kita juga harus memiliki strategi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan itu adalah hal yang terpenting yang bisa mempengaruhi perubahan kehidupan bagi seseorang, walaupun ini bersifat dominan, dan memang ini sangat diperlukan, dan hal yang terpenting dalam membentuk pendidikan ini diawali dari keluarga. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan, tolong jangan masukkan dalam hati. Sekian dan terima kasih. Shalom.